Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,56%. Dengan total market cap mencapai di 2,24 triliun US dollars. Dan untuk hari ini Bitcoin dominance meningkat dengan signifikan sebesar 0,3% dan volume terus sebesar 44,37%. Kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi rally tipis sebesar 0,08, Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,67, BNB koreksi 0,24, Solana koreksi 2,39, lalu XRP koreksi 0,63, Toncoin rally 1,44, Dogecoin koreksi sebesar 2,44%, dan yang terakhir Cardano koreksi sebesar 3,43%. Ya, jadi kita bisa lihat di sini kecenderungannya hari ini Bitcoin dominance lebih oke performanya, ya. Actually bukan Bitcoin dominance, tapi Bitcoin in general lebih oke performanya sehingga Bitcoin dominance meningkat, ya. Nah, untuk BTC kita bisa lihat di sini dia rally dan technically speaking reclaim tapi tipis, ya. Jadi dia itu daily close di 60.879, sementara struktur resisten di 60.800. Nah, kalau udah tipis gini lebih baik lihat besoknya, karena kalau tipis-tipis kadang-kadang sering kali menjadi suatu bull trap, ya. Tapi ya di waktu bersamaan ada juga, tapi chance lebih kecil, ya. Menurut gua possibility bull trapnya lebih besar, tapi ada juga yang gue lihat beberapa kali reclaim tipis bisa lanjut lagi naik ke atas. Jadi makanya kita lihat besok. Kalau besok dia bisa daily close di atas dari 60.800 dengan lebih signifikan, nah berarti Bitcoin masih dalam kondisi masih dalam masa-masa konsolidasi begitu, ya. Nah, untuk Ethereum dia kondisinya itu berbeda, ya. Dia lebih bisa reject beneran begitu, ya. Kalau Bitcoin kan reclaim tipis, di sini nggak jelas banget dia ke reject wick dan daily close di bawah dari 3.386. Next kita akan lihat ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri dia ya udah nggak gerak, ya, tapi intinya kemarin sih terakhir daily close itu bentuknya masih tidak membuat lower low, ya, masih stay di sini, membuat suatu pola bearish spring top. Nah, spring top ini menunjukkan kebingungan di market, ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance sesuai dengan yang kita bahas tadi, ya, di CMC, dia daily close di atas dari 54,5, artinya terjadi penguatan yang lumayan signifikan. Kita lihat sekarang apakah dia akan bertahan di atas di atas dari 54,5 atau tidak. Kalau dia bisa menjadikan ini sebagai support, nah ini berarti Bitcoin akan kembali outperform altcoins. Nah, tapi gue udah pernah bahas nih di beberapa DCWT sebelumnya, bahwa pada faktanya kalau ya Bitcoin dominance meningkat terus di masa-masa QT seperti ini, apalagi Bitcoin sudah melemah secara price action, itu bisa saja dia malah menyedot liquidity dari altcoins seperti yang terjadi di 2019, ya. Kita coba bandingkan. Nah, di 2019 kita lihat di sini, ya. Jadi di masa-masa liquidity itu masih ya cenderung rendah dan juga mulai terjadi perubahan tren, itu seperti ini, ya. Jadi saat di masa-masa ini Bitcoin pelan-pelan menyedot liquidity dari alts dan akhirnya dia pun kapitulasi. Nah, kapitulasi ini di-trigger oleh resesi, ya, atau ya bisa dibilang economic downturn lah, ya. Economic downturn yang akhirnya menyebabkan semua market cenderung drop begitu, ya. Nah, kali ini kita nggak bisa bilang udah pasti bakal kena resesi atau enggak. Lagi-lagi data kemarin GDP mulai membaik sedikit. Nah, karena itu membaik sedikit, jadi ya overall untuk market US masih oke lah, mendingan. Tapi kita nggak bisa pungkiri, memang GDP belum minus, tetapi GDP terus turun begitu, ya, dari kuartal ke kuartal. Kalau dari bulan ke bulan mungkin ya bisa ada fluktuasi, tapi kalau lihat dari kuartal ke kuartal itu merah gitu, ya. Itu koreksi begitu. Nah, apakah di bulan-bulan selanjutnya GDP US akan mulai merah, ya, mulai minus? Kalau mulai minus, nah itu adalah satu lagi pertanda kita mulai menuju ke resesi begitu, ya. Sebenarnya gini sih, 2022 aja gitu, ya, 2022 di daerah sini gitu, ya, sebenarnya itu masuk resesi, ya. Dulu itu banyak ada perdebatan karena Janet Yellen, Menteri Keuangan dari US, itu menolak untuk bilang US dalam resesi. Padahal faktanya 2022 itu sudah minus, ya. GDP-nya sudah minus. Jadi ada aja kemungkinan, ya,
kalau sampai tidak dilihat kalau sampai dia tidak dilihat favorable oleh pemerintah, bisa aja mereka pura-pura dan tidak mau mengaku ada resesi. Tapi lu nggak bisa pungkiri 2022 itu adalah tahun yang sangat buruk untuk kripto. Begitu. Jadi ya we'll see, kita lihat datanya aja. Jangan percaya sama para politician karena ya udah hafal lah ya, para politisi itu kerjaannya ya ngibulin orang kasarnya ya. Jadi lihat faktanya 2022 GDP minus, apa yang terjadi? BTC terjun payung begitu. Nah, jadi kali ini kalau sampai US nggak mau ngaku resesi pun, kalau GDP-nya minus, semuanya merah, ya itu namanya resesi sebenarnya. Cuman mereka kadang-kadang bisa nggak mau ngaku ya. Oke, next kita akan geser ke news. Untuk news ini datang dari US di mana spot Ethereum ETF sepertinya launchnya akan di-delay oleh SEC. Karena SEC commented on the S1 forms dan juga mereka request untuk resubmission di tanggal 8 Juli. Nah, ini berpotensi membuat delay ya. Nah, mungkin delaynya bisa sampai pertengahan sampai akhir Juli. Kalau kemarin kan di Juli awal nih. Sekarang disuruh resubmit. We'll see. Apakah akan launch dalam ya sampai di bulan Juli ini atau jangan-jangan tergeser lagi ke bulan selanjutnya ya. Nah, kalau ada yang penasaran bertanya apa efeknya? Gini, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya spot ETF seperti Bitcoin ya itu tuh dan Ethereum, sebenarnya kalau Ethereum enggak ya, sorry. Bitcoin itu hype-nya gede ya, hype-nya gede dan membawa Bitcoin rally dengan signifikan di daerah sini nih. Ini hype dari ETF spot nih. Udah mulai habis, buying the rumor and selling the news turun, media mengubah hype-nya dari ETF spot jadi halving. Nah, udah halving apa lagi? Akhirnya apa? Buying the rumor and selling the news lagi mulai turun ke bawah. Jadi kalau sampai ETF spot ini bisa benar-benar menjadi bensin, nah itu menarik ya. Tapi kita nggak pernah tahu apakah dia bisa benar-benar menjadi bensin atau jangan-jangan ya akan ini lagi lanjut lebih drop lagi begitu ya. Next kita akan geser ke ini ya. Ini jadi kayak news juga sih. Di mana ETF Bitcoin baru saja inflow 73 juta USD ya. Dan ini adalah 4 hari berturut-turut inflow. Apakah ini menunjukkan bahwa para bulls mulai kembali atau tidak? Gimana ya? Kalau menurut gue pribadi, ini kayak nggak terlalu kuat-kuat amat gitu. Kalau gue sih tinggal lihat aja dulu dia weekly close-nya seperti apa. Besok nih, weekly close dia apakah di bawah atau di atas dari bull support band. Karena ini penting nih. Weekly close bull support band itu yang akan cenderung menunjukkan apakah Bitcoin akan lanjut lebih dalam atau tidak ya. Jadi kita lihat historically speaking saat dia weekly close di bawah, contoh di sini nih, membuat lower low walaupun nggak ekstrim yang sini ya. Ini contoh paling mild. Tapi tetap lower low. Lalu kita cek lagi di sini ya, weekly close di bawah, lower low ya. Dan seterusnya, weekly close lagi di bawah, lower low. Jadi kita harus siap-siap dengan potensi seperti itu. Kebanyakan orang berpikir, ini paling berapa sih bang? Belasan persen. No, ini 50% correction ya. Kalau kesininya 50%. Ya ini kesini 55 lah, kesini 50. Jadi lagi-lagi ya, ini bukan suatu hal yang kita bisa taken lightly kalau sampai dia kehilangan bull support band ya. Nah, jadi penting nih. Dalam 21 jam ke depan, apakah Bitcoin akan weekly close di bawah atau di atas dari bull support band? Yang sekarang ada di angka 61.237. Dan jujur, ini mepet-mepet ya. Bener-bener mepet-mepet banget. Jadi, buat lo yang pengen begadang, kok jangan begadang ya. Sebenarnya lebih baik sih lo tidur lebih awal. Besok jam 7 pagi lihat deh dia di mana ya. Kalau sampai di bawah dari 61.237, siap-siap secara statistik kita akan cenderung lanjut membuat lower low. Sesignifikan apa? Sekali lagi seperti yang gue bilang, ini paling sering ditunjukkan dengan berapa lama dia malin kundang. Malin kundang itu apa? Lupa balik ke bull support band. Ini udah makan berapa lama nih? Ini dia udah makan sampai 252 hari. Yang sampai signifikan. Kalau cuma week sih ada ke sini ya, 196. Tapi apapun itu udah lama banget. Gitu. Nah di cycle sebelumnya kita bisa lihat pada faktanya kelamaan dikit aja jebol, kelamaan jebol. Ya, jadi harus siap-siap.
harus siap-siap ada kemungkinan seperti itu. Tetapi di waktu bersamaan juga ya kalau gua minimal ya, kalau gua sudah akumulasi di sini, kalau sampai tiba-tiba by some miracle lah ada fundamental yang ekstrim membuat statistik bull support band ini jadi jebol, ya gue juga udah siap karena gue sudah akumulasi. Jadi lagi-lagi, at the end of the day, gue sebagai investor merasa tugas gue adalah yang pertama jaga resiko, dan yang kedua apa? Ya baru mikirin profit. Nah mikirin profit gimana caranya? Ya sebisa mungkin kita tidak salah di market. Gimana cara untuk tidak salah di market? Ya caranya siap dengan dua arah. Begitu. Banyaknya orang pengen menjadi dukun gitu. Wah, beli di titik ini all in naik langsung beli Lambo gitu ya. Nggak bisa ya. Ini jadi udah sedikit jadi kayak running joke ya. Banyak yang ketawa nggak dengerin gua ngomong Lambo mainan ya. Memang jadi beli Lambo mainan bisa gitu. Lo pengen all in di satu titik ngepam gitu ya. Ujung-ujungnya jadi super kaya, pengen beli Lambo, ya Lambonya Lambo mainan. Gitu. Kalau beli Lambo beneran nggak akan kuat. Gitu. Jadi please ingat, apalagi di masa-masa ini jauhilah all in DCA aja. Dan gue pribadi gue masih terus ngomong ya, my main scenario itu masih bearish. Tapi bukan berarti karena bearish gue jadi tidak akumulasi. Gue tetap akumulasi tapi dengan jumlah yang lebih kecil ya. Oke, sebelum gue lupa economic calendar dulu. Hari ini nggak ada apa-apa ya, hari ini lah ya, otomatis hari Minggu. Tapi kita akan lihat besok. Besok tanggal 1 Juli hari Senin, ini pas banget ya, 1 Juli hari Senin. Biasanya nggak selalu Senin. Kita bisa lihat di sini akan ada ISM Manufacturing PMI dan juga prices. Jadi ya siap-siap besok ada kemungkinan volatility di situ ya. Oke. Overall seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas roster kita hari ini, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, dan AVAX. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya, lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia reclaim tipis tapi jadi nanggung. Maka dari itu buy limit kedua kita tidak aktifkan. Cuma tinggal tersisa buy limit ketiga saja di angka 58.227. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Posisi futuresnya pun nanggung karena reclaim tapi tipis. Jadi ya kita lihat besok aja deh. Sekarang setupnya di Bitcoin benar-benar nggak pas lah gitu ya. Next kita masuk ke Ethereum. Nah untuk Ethereum jauh lebih rapih. Kita sudah punya posisi short ya. Retest 1, retest 2 di 3.386. Kita sudah kebuka posisi short. Target TP kita yang paling konservatif adalah di sini, di angka 3.348,9. Mau dibulatin ke 3.349 juga boleh ya. Nah untuk target TP yang lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 3.279,3 ya. Itu kurang lebih untuk posisi short di Ethereum. Untuk posisi longnya bisa lama jadi kita skip dulu aja.
posisi spotnya cuma tinggal tinggal tersisa satu ya, di angka 3.279. Itu untuk posisi spotnya ya. Next kita geser ke Solana. Untuk Solana mirip-mirip seperti Ethereum, dia sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short mirip-mirip seperti di Ethereum, dan target TP kita untuk di Solana di MA200 atau di angka 133,8. Boleh pilih yang mana ya. Nah, untuk posisi spotnya tinggal tersisa buy limit ketiga. Ini juga mirip seperti setup ini ya, target TP untuk posisi short. Boleh di MA200 atau boleh juga di 133,8. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya. Dia itu retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 0,3 berapa sih? 0,39627 ya. Artinya posisi short kita sudah sangat dekat ke target TP. Nah, posisi short kita ini target TP-nya di angka 0,37731. Dikit lagi kena. Jadi buat lo yang belum pasang target TP, jangan lupa bisa pasang di sini. At least untuk yang konservatif ya. Kalau yang agresif mungkin boleh pertimbangkan di angka 0,35628. Itu kurang lebih setup untuk posisi shortnya. Untuk posisi spot tinggal tersisa buy limit kedua di 0,3773 dan buy limit ketiga di 0,35628. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita juga sudah dapat posisi short. Jadi ini udah berapa banyak dapat posisi short ya yang sedang profit. Nah, untuk target TP posisi short dari AVAX sebenarnya ada beberapa. Yang paling dekat sebenarnya di sini ya. Struktur di angka 26,53. Itu untuk posisi target TP posisi yang paling konservatif. Untuk yang agresif boleh pertimbangkan di sini di 24,74. Itu kurang lebih setup untuk posisi shortnya. Untuk posisi spotnya, untuk posisi shortnya aku jadi kayak sedikit ini ya. Posisi spotnya itu masih ada beberapa sih sebenarnya. Ini struktur, ini juga struktur. Jadi karena ada beberapa struktur baru di AVAX, kita bisa pertimbangkan ini untuk menjadi buy limit satu dan kedua, ini ketiga. Itu kurang lebih setup untuk di AVAX. Nah, pada hari ini gue ingatkan lagi untuk para newbies terutama ya, jangan terlalu banyak altcoins. Jadi pastikanlah lo secara portofolio balance gitu. Kalau gua 70-30, lo pengen punya rasio yang lain ya boleh silakan, tapi yang pasti jangan sampai altcoins lo menjadi mayoritas di portofolio lo begitu. Ya kalau sudah mulai QE bolehlah pelan-pelan digeser, tapi sekarang tetap harus balance ya. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pegang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.